셋, 별. Halo teman-teman, kenalin aku Hikmatis Ada dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini aku mau bahas tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Oke, langsung aja. Yang pertama ada definisi populasi. Populasi adalah keseluruhan, totalitas, atau generalisasi dari satuan, individu, objek, atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti, yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi atau data penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya orang atau makhluk hidup, akan tetapi juga benda-benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, akan tetapi meliputi semua karakteristik, sifat-sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut. Bahkan, satu orang pun bisa digunakan sebagai populasi karena satu orang tersebut memiliki berbagai karakteristik, misalnya gaya bicara, disiplin, pribadi, hobi, dan lain sebagainya. Dalam sebuah penelitian, populasi harus didefinisikan dengan jelas. Apa atau siapa, di mana atau kapan. Apa atau siapa lebih kepada isi dari penelitian, sedangkan di mana diartikan sebagai luasan penelitian dan kapan dimaksudkan sebagai waktu. Yang selanjutnya ada populasi finite dan infinite. Sebuah populasi dengan jumlah individu tertentu dinamakan populasi finite. Sedangkan jika jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap ataupun jumlahnya tidak terhingga disebut populasi infinite. Misalnya, jumlah petani dalam sebuah desa adalah populasi finite. Sebaliknya, jumlah pelemparan mata dadu yang terus-menerus merupakan populasi infinite. Sedangkan menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian ada definisi sampel. Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. Sampel merupakan bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Sampel digunakan jika populasi yang diteliti besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi. Kendala tersebut dapat terjadi karena adanya keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu yang dimiliki peneliti. Sampel yang akan digunakan dari populasi haruslah benar-benar dapat mewakili populasi yang diteliti. Sedangkan menurut Jarwanto, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik, yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Yang selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Menurut Handayani, teknik pengambilan sampel atau biasa disebut dengan sampling adalah proses menyeleksi sejumlah elemen dari populasi yang diteliti untuk dijadikan sampel dan memahami berbagai sifat atau karakter dari subjek yang dijadikan sampel, yang nantinya dapat dilakukan generalisasi dari elemen populasi. Kemudian, sampel frame atau yang biasa disebut dengan kerangka sampling adalah sebuah daftar yang memuat data mengenai seluruh unit atau unsur sampling yang terdapat pada populasi sampling. Secara gampang, orang sering mengatakan kerangka sampling adalah daftar nama-nama yang terkandung dalam populasi penelitian. Kemudian, cara menghitung sampel penelitian dengan rumus Rovin, yaitu rumusnya N kecil sama dengan N besar dibagi 1 plus N besar dikali E kuadrat. Dalam rumus tersebut terlihat unsur-unsur rumus seperti N kecil, N besar, dan E. Berikut adalah penjelasannya. N kecil adalah jumlah sampel yang dicari. N besar adalah jumlah populasi. E adalah margin error yang ditoleransi. Langsung saja ke contohnya. Profesor Danu ingin melakukan sebuah penelitian di Garut
dengan populasi orang sebanyak 2.000 orang. Jika margin error yang ditetapkan 5%, berapa jumlah data sampel yang tepat dari penelitian tersebut? Kemudian jawabannya adalah langsung dimasukin ke rumusnya. Jadi sampel sama dengan N kecilnya populasinya tadi 2000 dibagi 1 plus 2000 dikali 5% kuadrat. Pertama, rubah 5% menjadi angka desimal. Caranya adalah dengan membagikan dengan bilangan 100. Maka 5% margin error sama dengan 0,05. Kemudian sampel sama dengan 2000 dibagi 1 plus 2000 dikali 0,05 kuadrat. Sampel sama dengan 2000 dibagi 1 plus 2000 dikali 0,0025. Sampel sama dengan 2000 dibagi 1 plus 5. Sama dengan 2000 dibagi 6 yang hasilnya 333,3333. Jika dibulatkan, maka jumlah sampel minimal dari 2000 populasi dengan margin error 5% adalah 333 orang. Teknik sampling ada dua bagian, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Adapun penjelasan dan jenis-jenis teknik pengambilan sampel atau sampling adalah sebagai berikut. Teknik sampling secara probabilitas. Menurut Kuncojo, teknik sampling probabilitas atau random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Teknik sampling ini lebih mampu untuk dilakukan generalisasi pada hasil penelitian. Namun, biasanya dilakukan untuk populasi yang anggotanya bisa dihitung. Adapun jenis-jenis teknik sampling secara probabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sampling random sederhana. Dikatakan simple atau sederhana sebab pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang terdapat dalam populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel jenis ini dilakukan jika anggota populasi yang kecil dan dianggap homogen. Cara paling populer yang dipakai dalam proses menarikan sampel random sederhana adalah dengan melalui undian. Hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang tinggi namun tidak seefisien stratified sampling. Yang kedua ada sampling sistematik. Hampir sama dengan random sampling, hanya saja sistematis memiliki angka random. Dari tabel, prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus atau nomor urut yang kesekian dari daftar populasi. Sampling jenis ini mudah untuk digunakan bila sampel frame populasinya baik. Kelemahannya terjadi bias cukup tinggi. Yang ketiga ada sampling secara rambang proporsional. Salah satu teknik yang digunakan jika populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen serta berstrata secara proporsional. Adapun cara pengambilannya dapat dilakukan secara undian maupun sistematis. Populasi harus diartikan sesuai segmennya. Proporsional diambil dari anggota populasi yang sebenarnya, populasi diambil dari anggota populasi lainnya. Yang keempat ada sampling secara klaster. Ada kalanya peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi yang ingin dijadikan subjek penelitian, karena populasi tersebar di wilayah yang amat luas. Untuk itu, peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah berupa kelompok klaster yang ditentukan secara bertahap. Teknik pengambilan sampel semacam ini disebut cluster sampling atau multistage sampling. Teknik sampling ini dipakai untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, seperti misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau dari suatu kabupaten. Kemudian, teknik sampling secara non-probabilitas. Menurut Kuncojo, teknik sampling non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar. Sampling ini adalah teknik yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun jenis-jenis teknik sampling secara non-probabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sampling sistematis. Suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua ada sampling kuota. Teknik untuk menentukan sampel yang berasal dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Seperti misalnya, jumlah sampel laki-laki sebanyak 70 orang, maka sampel perempuan juga sebanyak 70 orang.
Yang ketiga ada sampling aksidental, yaitu suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipakai sebagai sampel. Jika dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok untuk dijadikan sumber data. Yang keempat ada purposive sampling, yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus. Seperti misalnya meneliti kriminalitas di kota atau daerah tertentu, maka mengambil informan yaitu Kapolresta kota atau daerah tersebut, seorang perilaku kriminal, dan seorang korban kriminal yang ada di kota tersebut. Yang kelima ada sampling jenuh, suatu teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering sekali dilakukan jika jumlah populasi relatif kecil atau sedikit, yaitu kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif kecil. Yang keenam ada sampling snowball, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil atau sedikit lalu kemudian membesar, atau sampel berdasarkan penelusuran dari sampel yang sebelumnya. Seperti misalnya, penelitian mengenai kasus korupsi bahwa sumber informan pertama mengarah kepada informan kedua lalu informan seterusnya. Mungkin cukup itu saja pembahasan kita kali ini mengenai populasi, sampel, dan teknik sampling. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa.